Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Nah, tarikan kartu tarotnya untuk melihat apa sih alasan yang melatar belakangi si dia ini kembali dalam hidupnya kamu. Untuk beberapa orang, dia ini tuh kembalinya bukan baru pertama kali, tetapi ini adalah sudah kali sekian. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Ini bahkan kisahnya sudah sempat menghilang selama berbulan-bulan. Atau mungkin ada setahun, 2 tahun gitu ya. Tapi dia nongol lagi nih. Dia hadir lagi. Bahkan di sini tuh kayak ngajak kamu untuk yuk kita rekonsiliasi yuk. Yuk kita memperbaiki lagi yuk relationship-nya kita. Ada apa? Nah itu ya. Jadi sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini, ya. Oke, baik, langsung. Apa sih alasan dia ini kembali lagi dalam hidupnya kamu? Yuk, Three of Swords ada di sana. Kemudian di situ ada Queen of Pentacles dan kemudian di situ ada King of Cups. Oh ya, tentu saja orang ini sebenarnya sayang sama kamu ya. Ini orang tuh cinta sama kamu. Ini orang tuh yang kayak ngerasa bahwa kamu adalah salah satu dari sekian sedikitnya orang ya. Sekian sedikitnya orang yang mampu membuat dia merasa galau ya. Ya. Jadi ketika dia tidak dengan kamu ya, entah itu alasannya kamu yang meninggalkan dia kah duluan, berjarak dari dia kah duluan, atau dia yang menjauh dari kamu, tapi dia nggak bisa bohongi dirinya. Aduh sakit banget nih, nggak tahu kabar kamu tuh sakit gitu ya, nggak bisa menyentuhmu, membelaimu, memelukmu, menciummu, kok ada yang kurang gitu ya, ada yang nggak pas dari hidup ini gitu loh, nggak mampu atau tidak dibiarkan dirinya itu mengekspresikan kasihnya kepadamu. Itu sebuah siksaan bagi dia. Namanya orang mencinta gitu ya, namanya orang yang punya cinta. Jadi kok kayaknya cinta ini tidak disalurkan, mandek di dalam diri cinta ini, terkumpul di dalam diri ini cinta, ini kayak bikin hidup itu tuh nggak enak gitu lah ya, bikin kayak dada ini sesek gitu lah. Nah di sana. Dan ini bukan hanya apa ya? Ini bukan hanya kayak cintanya padamu. Ini bukan sekedar modelnya, tetapi di sini tuh banyak, gitu lah. Ini banyak banget. Jadi seperti kalau kamu tuh ada di hidupnya dia. Hidup itu mendekati sempurna. Dia merasa nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian ini sedang tidak berkabar, ini dia mau ini kemerusung sendiri. Kamu udah makan belum ya? Gimana kabarmu? Kamu sehat gak ya? Pekerjaanmu beres gak ya? Nah kayak gitu. Jadi pembawaannya tuh nggak tenang gitu lah. Resah dianya. Itu ya, takut kalau ada apa-apa dengan kamu. Gitu ya, ada apa-apa ya yang kamu jalani, katakanlah dalam bentuk kekurangan, dalam bentuk tantangan, dalam bentuk kesedihan, itu nggak bisa kamu lalui tanpa dia. Ada perasaan Wonder Woman-nya, ada perasaan superhero-nya gitu ya. Rasanya kalau kamu menghadapi persoalan pribadinya kamu, tetapi ada dia di situ, setidaknya mungkin itu ya permasalahan yang kamu hadapi itu tuh nggak bikin kamu down banget. Ada tempatmu bersandar. Siapa? Dia. Nah gitu. Ini kalau mari lihat sih sebenarnya cinta yang cukup dewasa. Tapi ya mungkin ada tubrukan ego di sana. Ada kondisi dan keadaan yang membatasi antara kamu dengan dia ya. Namun kalau dikuak ini hati dia yang paling dalam. Gitu ya. Ini tulus, cintanya tuh padamu tuh sebenarnya tulus, besar gitu ya.
Nah, di sana. Walaupun mungkin kisahnya tidak bisa untuk saling memiliki dalam jangka waktu panjang, bahkan ada beberapa kasus mungkin ini nggak bisa masuk dalam ikatan pernikahan. Namun sebagai pendamping dirimu, gitu ya, sebagai seseorang yang bisa kamu tuju kapanpun kamu membutuhkan pasangan untuk kamu curhat, gitu loh. Dia ada. Nah, di sana ya, mungkin nggak banyak hal material yang bisa dia persembahkan padamu, tapi setidaknya kehadiran diri inilah. Ini biar kamu tahu bahwa dalam perjalanan hidupmu itu ada orang yang menyayangi kamu. Aku sayang sama kamu, gitu ya. Tentu saja rasa sayangku ini mungkin tidak akan bisa bikin kamu bahagia secara lahir dan batin. Tapi di sini kalau kamu lihat ada yang tulus di dalam diriku ini untuk kamu. Nah, di sana ya. Aku nyaman kalau kamu tuh bisa diakses oleh aku. Gitu. Dan ini bisa kayak nunjukin aku menyesal kalau aku tuh nyakitin kamu. Nah, di situ ya. Tapi juga tidak adil bagiku kalau kamu misalnya katakanlah ya terlalu egois kepadaku. Jadi kalau aku pun pergi dari kamu, itu karena membuat kamu itu tuh tidak sakit. Kalau kamu egois itu kan artinya kamu ngerasa kurang, kamu menuntut gitu ya, atau mungkin kamu kayak ngerasa aku ini jadi seseorang yang ngebebanin kamu, makanya aku pergi, gitu. Memang kalau dia bilang di sini tuh nggak akan bisa aku ini jauh dari kamu, nggak akan bisa hidupku ini kujalani tanpa kamu. Lagi-lagi, kamu boleh nikah sama siapapun. Aku membangun kehidupan rumah tangga dengan orang lain. Tapi kalau untuk tidak care, kalau untuk tidak peduli, atau kalau untuk tidak bisa menjadi temanmu, gitu ya, atau sahabatmu, ketika kamu sedih, ini kurang, hidup ini kurang, gitu. Fungsiku sebagai manusia itu terasa kurang. Gitu. Sebenarnya kenyamanan ingin aku berikan sama kamu, mempertunjukkan ini ada kasih sayang, itu katanya ya. Jadi tanpa kamu kok hidup itu tuh nggak komplit, walaupun dia hidupnya itu di kastil mewah gitu ya, di apartemen yang wow gitu ya, dia punya penghasilan sampai seberapa banyaknya gitu. Tapi kalau tanpa kamu ini sakit, hati ini sakit, dada ini sesek gitu ya, nafas tuh kok kayak gimana gitu, pikiran tuh nggak tenang. Nah, di situ ya, pikiran tuh nggak tenang. Aku sayang sama kamu dan banyak yang ingin aku berikan padamu. Tentu saja kalau orang-orang seperti ini tuh bukan yang bangun aku candi sampai 1.000 biji ya, bukan yang oke lah, mampus aku harus bikin candi sampai 100 biji, yang nggak kayak gitu. Tapi yang ini kebutuhan dasarmu, oke, aku akan penuhi gitu ya. Ini kenyamanan batin yang kamu butuhkan, iya aku akan kasih gitu. Tapi begitu datang permintaan kamu yang di luar dari kemampuan dia, saya rasa memang orang ini tuh akan mencari jalan tengah, atau kalau tidak dia akan menolak gitu ya. Jadi kalau mari lihat sih, sebenarnya orang ini dalam fase gitu ya, mau nunjukin sama kamu gitu ya, arti dari kehadirannya dia di hidupnya kamu. Nah, di sana ya, kalau kamu pun menolak dia, oke, andaikanlah kemarin hari orang ini kamu suruh pergi dari hidupnya kamu, saya rasa mungkin dia akan lama-lama ya, kalau terlalu sering kamu usir dari hidupmu, lama-lama dia bisa memang tidak fight lagi untuk kamu. Tapi kapanpun kamu menghubungi dia akan ada. Nah, seperti itu ya. Jadi yang dari dalam dirinya bahwa ada cinta, ada kasih sayang yang mau ditunjukkan sama kamu. Dan apabila ini tidak disalurkan, tidak di-share sama kamu, itu menjadi beban baru, beban tersendiri gitu ya. Jadi kayak tambahan gitu loh. Nah, jadi dia butuh kamu sebagai seseorang
yang mau menerima hadir dirinya, kasih sayang dari dia. Seperti itu. Jadi secara emosional, kalau kamu tuh nggak dekat sama dia, ini goyang ini emosionalnya, ya, goyang, galau, gitu loh, resah dia, gelisah dia, gitu ya. Kalau bisa sudah mengakses kamu, walaupun untuk beberapa kasus dia tidak mampu untuk menolong kamu, tapi setidaknya kehadiran dia bisa melihat kamu melalui perjuanganmu, ada kayak kepuasan tersendiri, gitu ya. Dia nggak mau biarkan kamu sendiri nih soalnya. Gitu. Dia takut kamu tuh kenapa-kenapa, gitu ya. Dia takut kalau kamu tuh sakit, melewati sakit itu sendirian. Nah, kayak gitu ya. Ini sayang ini ya. Ini penyayang ini orangnya. Walaupun dia pria, tapi kalau mari lihat, ini energi feminimnya kuat ini, kuat. Jadi dia tuh nggak yang dia tuh nggak selalu pakai energi maskulinnya yang destruktif, yang meledak-ledak, yang penuh amarah, gitu ya. Tapi dia pun menyambung-nyambungkan dirinya dia antara berlogika, ya, antara make pikiran yang cenderung menggagas perbedaan. Di sini dia make hati. Kalau orang udah make hati, nggak tega nyakitin, kan gitu ya. Yang kayak bisa empati. Wah, kalau aku nonjok kamu, sebenarnya aku tuh nonjok diri aku sendiri. Masa iya sih aku seorang manusia nyakitin, gitu ya. Jadi dia sering narik-narik ke perasaan, gitu. Dan ya ada beberapa ini nampaknya sedikit terharu ya, mengiba tentang kamu, gitu. Beriba ya, beriba bukan mengiba. Beriba ya tentang kamu, gitu loh. Tapi bukan berarti dia melihat kamu buruk ya. Jangan sangka ini ibanya ini iba, waduh aku di mata dia seperti pengemis. Enggak, bukan seperti pengemis, gitu ya. Tetapi mungkin kamu tuh yang kayak hidupmu tuh lumayan keras. Perjuanganmu untuk hidupmu itu tuh walaupun usiamu katakanlah sudah di usia 30-an, tapi sepertinya masih banyak hal-hal yang belum selesai ya di hidupnya kamu. Dan beberapa ini melihat mungkin circle-nya kamu itu sedikit ya, kecil ya. Mungkin kamu tuh orangnya tertutup gitu. Dan ketika kamu punya masalah, kamu tuh mau negar-negarin dirinya kamu, mau memperlihatkan kamu tuh kuat. Tapi dia apa iya hatimu kuat? Gitu ya. Tampilanmu di lapangan sana, di luar sana, bisa tampilan bahwa kamu akan bisa menyelesaikan urusan apapun itu. Tapi apa iya sekeras itu hatimu? Aku ragu. Nah, ada dia di situ ya. Aku ragu. Yang aku lihat pasti kamu punya kerapuhan dalam dirimu. Hanya saja kamu berjuang menghadapi kerapuhanmu itu, gitu ya. Dan itu membuat dia kayak ngerasa justru di balik fight-nya kamu terhadap hidupnya kamu ada seseorang yang di dalam sana itu yang nampaknya butuh untuk dipeluk, gitu loh ya, butuh untuk dipeluk. Jadi kayak apa ya, makin keras kamu tampilannya di luar, dia tahu kalau kamu tuh sedang mati-matian, gitu ya. Kamu tuh sedang mati-matian untuk menegar-negarkan dirimu. Dan itu justru kayak menambah satu kepedihan baru, gitu ya. Sepertinya kamu tuh tidak dibiarkan oleh kehidupan ini untuk bersantai, gitu ya. Sepertinya kayak kok perjuangan kamu tuh lebih keras ya daripada pria-pria lain atau wanita-wanita lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ada kasihannya, tapi kasihan dibalik dari strongnya kamu itu. Nah, di situ ya. Dan kemudian ketika di dalam hubungan ini ya, dia melihat kalau kamu tuh orangnya bertumbuh, mau bertumbuh, gitu lah. Walaupun mungkin pertumbuhanmu ini tuh agak lambat, gitu ya. Mungkin dari kesejahteraan finansial kamu, dari sisi jabatan kamu, gitu ya, pertumbuhan bisnisnya kamu, gitu. Mungkin dia lihat ini agak lambat.
Karena beberapa menilai bahwa dia lebih safe ya, dia lebih stabil daripada kamu ya soal finansial. Dia punya jabatan mungkin yang lebih baik dari kamu, bisnisnya mungkin lebih jalan daripada bisnismu gitu ya. Nah jadi di situ dia satu sisi kok ini agak terlambat kamunya gitu, agak terlambat gitu ya. Jadi itu yang bikin, apakah kamu butuh nanti wawasan dari aku ya? Aku tahu hidup itu tidak mudah gitu. Walaupun kamu mendorong aku keluar dari hidupmu, tapi aku tahu kalau kamu tuh sebenarnya butuh partner, butuh pasangan gitu ya. Butuh pasangan untuk mendampingi kamu. Nah di sana. Dan kemudian dia ini kayak ngelihat kalau kamu tuh semangat juangnya itu tuh ya itu kuat banget gitu loh ya. Semangat juangnya tuh kuat banget. Jadi kayak dibalik dari topengmu yang kaku gitu ya, topengmu yang mungkin tegang kalau menghadapi orang lain, tapi dia tahu kalau misalnya kalian lagi berdua gitu ya, kamu enggak setajam itu gitu ya, kamu enggak setajam itu, kamu pun lembutnya ini sebenarnya orangnya gitu ya. Jadi sama kayak dia tuh kan mencari cinta ya, mencari cinta yang tulus ya. Dia cari cinta yang tulus, dia mau membangun cinta yang tulus gitu. Dia tahu kalau kamu tuh pun punya gambaran hidup yang sama seperti dia gitu loh. Jadi kayak hati tuh, untuk urusan hati tuh nggak bisa main-main gitu ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya menjaga perasaan gitu ya, kamu menjaga perasaan orang. Nah di sana seperti dia yang ingin memberikan cinta, dia merasa kalau kamu tuh sebenarnya sedang mengejar cinta. Nah beberapa diantaranya mungkin kamu tuh obrolannya tuh nggak yang selalu aku susah duit nih, aku gini nih gitu ya. Tapi kamu mungkin punya pandangan yang sedikit berbeda ya tentang uang itu apa gitu ya. Memang sih kamu nggak muluk-muluk tentang uang gitu. Jadi kayak dia bilang, kamu ini mencari esensi yang dalam. Jadi uang itu kan bentuk dari material duniawi gitu. Jadi dia kayak ngelihat, kamu tuh nggak selalu terpatok pada duniawi. Tapi kamu ini pun orang yang mencari makna ya dalam hidup gitu. Ya, kamu mencari makna dalam hidup. Dan apa ya? Kamu tuh lucu gitu ya. Untuk hal-hal ringannya kamu tuh orangnya lucu banget gitu loh. Ya. Dan dia bisa kayak gini bilang, aku tuh kayak ngerasa spesial gitu ya. Karena dia pernah ngeliat mungkin kamu ngamuk-ngamuk sama orang, mungkin dia melihat bahwa kamu tuh tidak welcome pada orang gitu ya. Jadi kayak sulit banget nih dapetin hatimu, tapi kamu mau membuka diri dengan dia. Dan bahkan ada beberapa masa dia kayak ngeliat kamu yang memperjuangkan dia. Jadi dia ngerasa, wah sebegitu berartinya aku ya. Walaupun mungkin satu kali aja ya, satu masa aja, dan itu masanya singkat. Kamu yang datang gitu, dia lagi cemberut kamu datang gitu ya. Dia lagi nggak enak di sana, kamu hadir gitu. Kamu yang memecah, kamu yang mencoba untuk menghidupkan kembali hubungan ini gitu ya. Jadi dia kayak melihat, iya ada dua orang di sini yang sedang mengupayakan hubungan, gitu loh. Bukan hanya aku saja yang ternyata ingin dengan kamu, tapi kamu pun demikian dengan aku. Jadi ada beberapa di sini tuh kayaknya ada tindakan nekat, gitu ya. Ada tindakan nekat yang bikin dia kaget. Gitu. Entah ini tindakan nekatnya, misalnya ya, tiba-tiba kamu hadir jam 2 pagi ke rumahnya dia, ke kosannya dia. Gitu. Atau di saat dia sakit tiba-tiba kamu datang bawa obat kayak gitu ya. Jadi ada mungkin itu menurutmu hanya hal biasa, tapi dia ini kan mudah terharu ya. Jadi dia hal kecil menurutmu, hal remeh-temeh, tapi itu udah makna banget sama dia, udah besar banget itu dia rasa gitu loh. Mungkin menurutmu itu nggak hal penting, itu wajar saja untuk dilakukan. Tetapi menurut dia enggak.
ini spesial nih, yang kamu lakukan sama aku nih spesial. Nah gitu. Jadi orang yang, jadi dia menganggap ya, dan gini, kamu juga orangnya nggak perhitungan ya, kamu nggak perhitungan, kamu tuh baik banget di matanya dia, secara emosional, ya, dia merasa kalau kamu tuh cukup paham sama dia, walaupun dengan kalian ini punya karakter yang berbeda, karena kamu lebih cenderung maskulin energinya ya, kamu lebih cenderung maskulin, walaupun kamu seorang wanita, gitu. Kalian berbeda nih, karakternya boleh jadi berbeda jauh. Dia orangnya lebih cool, dia orangnya lebih tenang. Kalau kamu bisa kejamnya ada gitu ya, bersenang-senangnya ada gitu. Kemudian masuk ke apa ya, di kondisi tenangnya juga kamu di sini ada gitu ya. Jadi kayak kamu itu seperti paket komplit gitu. Nah di sana ya, dan dia merasa ada tindakan spesial yang berbeda dari cara kamu memperlakukan dia dan caranya kamu memperlakukan orang lain. Bahkan mungkin ada beberapa di sini ya yang ini sudah dekat hubungannya, telah berjumpa dengan ibu bapak, telah berjumpa dengan saudara-saudaranya kamu, atau telah berjumpa dengan teman-temanmu gitu ya. Jadi dia kayak ngelihat, mungkin kamu dengan orang tuamu agak keras, tapi ketika kamu dengan dia, kamu bisa lumayan melembut sama dia. Nah kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang bisa kontrol kamu, gitu ya. Tapi begitu dengan dia, kamu melihat dia itu juga, atau memperlakukan dia tuh sedikit lah ya, lebih baik daripada caranya kamu memperlakukan orang lain. Nah di situ ya, di sana. Dan kalau dia ngomong sesuatu sama kamu, ya, mungkin dia pun yang pernah curhat sama kamu, aku punya masalah inilah, aku punya tantangan itu lah. Dia ngerasa kalau ada ucapan-ucapan kamu itu yang ngasih wawasan agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Karena kamu ini orangnya pintar ya, di mata dia tuh kamu pintar. Gitu, kamu cerdas, kamu tuh orangnya bisa ngasih problem solution gitu ya. Nah di sana, kamu kalau ngelihat hidup itu, walaupun mungkin belum utuh cara kamu melihat hidup, apalagi jika kalian ini orang-orang masih muda gitu ya. Tapi setidaknya walaupun dengan perspektif yang sempit gitu ya, tapi yang kamu bilang itu tuh benar gitu. Yang kamu sampaikan padanya itu benar, wawasannya kamu yang kamu omongin sama dia tuh dia rasa oh iya benar, nggak salah. Nah di sana ya. Dan dalam sebuah hubungan tentu kan mencari partner yang klop itu kan butuh banget ya. Jangan hanya aku aja yang berjuang, gitu kan? Tapi si pasanganku pun berjuang. Nah, dia melihat itu ada dari kamu juga, ada perjuangan dari kamu. Jadi seperti kayak kamu pun mau sungguh-sungguh dalam relationship kita ini, gitu. Nah, di sana ya, hangat. Kamu tuh orangnya hangat, gitu. Lucu tadi ya, beberapa nih lucu banget menurut dia. Nekat. Ada beberapa hal yang tidak pernah dia alami dalam hidupnya dia, walaupun hidupnya dia tuh barangkali katakanlah mungkin dia sudah 40 tahun gitu ya. Tapi ada beberapa ketika dengan kamu baru itu dia tahu, oh ada loh hidup yang kayak gini ya. Gitu. Ini contoh aja, nggak pernah dia makan pecel lele di emperan. Tapi ketika dengan kamu ngajak dia, yuk makan pecel lele yuk di emperan. Nah ini kan pengalaman baru nih. Nah di sana ya. Dan ternyata pengalaman baru ini tuh asik gitu ya, menantang, asik dan menantang. Nah di sana, kalau menurut dia juga sejauh manapun kamu pergi, sesibuk apapun kamu, ya, serius apapun hidupnya kamu pribadi, tapi dia merasa kalau kamu itu akan balik lagi sama dia, gitu. Nah di sana ya, karena
mungkin cintamu tidak terlalu besar seperti cinta yang dia miliki, tapi dia tahu di situ ada cinta yang tulus, gitu ya. Nakal-nakalnya kamu mungkin ada, keras-keras kepalanya kamu, wah, ampun-ampun di matanya dia loh ya, bukan di mata Maria. Maria hanya menyampaikan sini. Keras kepalanya kamu, ampun-ampun. Caranya kamu ngomong itu ya bisa meledak-ledak. Walaupun kamu ngomong pelan gitu ya, tapi najem gitu ya. Ya, sekeras apapun kamu gitu ya ke dia, segila apapun sikapmu gitu ya. Tapi dia tahu kamu cinta tuh. Kamu punya kasih sayang tuh. Gitu ya. Kamu tulus. Kamu pun orangnya nggak neko-neko. Gitu ya. Kamu nggak neko-neko di sini. Dia tahu kamu nggak neko-neko. Dia tahu kayak kamu tuh sebenarnya bukan punya niatan untuk merugikan dia. Terutama kalau ini masih pacaran ya. Dia tahu kalau kamu tuh nggak yang gila uang gitu ya. Nggak yang gila happy-happy gitu. Kamu tuh nggak yang gila untuk menghancurkan siapapun, menghancurkan dirimu, menghancurkan orang lain gitu. Gitu ya. Walaupun tadi ada kadang-kadang beberapa di antara kalian tuh nyeleneh sedikit, terlalu nekat tindakannya kamu. Tapi dia tahu tidak ada niatanmu untuk menyakiti siapapun. Nggak ada. Nah, seperti itu ya. Nggak ada niatanmu. Kamu di sini tulus. Kalau kamu ngasih tuh, dia rasa pemberian kamu tuh tulus. Gitu. Memang kadang-kadang kamu mau komplain sama dia. Tapi dia tahu kalau kamu tuh saatnya komplain. Ini bukan berlebih-lebihan komplainmu. Komplainmu kepada dia, kritikmu terhadap dia. Gitu ya. Itu sebenarnya benar adanya. Bukan yang terlalu kamu lebih-lebihkan. Ya mungkin adalah kamu naikkan sedikit berlebih-lebihannya gitu ya. Tapi katakanlah dari 100%, hanya kamu lebih-lebihkan 20-30%. Nah kayak gitu. Tapi selebihnya, ya benar apa yang kamu sampaikan kepada dia, kekeliruan dia, kesalahan dia, yo benar. Gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak dia melihat kamu tuh berkualitas ini orangnya, berkualitas. Dan ada beberapa di sini ya, dibalik dari tanda kutip, mau ini kamu soalnya bersikap sok-sok tua gitu ya, atau memang kamu tua gitu ya, maksudnya dari sisi fisik, dari sisi usia ya, maaf ya. Nah, tapi dia tahu ada semangat muda di dalam dirimu itu. Gitu. Mungkin semangat muda ini tuh nggak bisa kamu keluarkan karena statusnya kamu siapa, misalnya kamu tuh pejabat apa kayak gitu ya, atau wah ini malu karena usia, ada beberapa begitu. Tapi dia tahu ada di dalam dirimu itu tuh yang punya keantusiasan yang asik nih gitu ya, ngelihat hidup tuh yang kalau jatuh harus bangun gitu ya. Jadi kayak strong, kamu tuh strong gitu, gimana sih bilangnya gitu ya. Kamu strong, kuat kamu dalam hidup gitu. Mau kamu meniti hidup ini. Jadi mungkin kamu curhat, aduh aku down nih, hancur aku nih. Ya, tapi sebentar kemudian dia lihat kalau kamu tuh fight lagi, kalau kamu tuh berjuang lagi, naik lagi. Jadi wah, ini orang cool ya, ini orang keren ya. Walaupun dia perempuan, tapi ada perempuan yang seperti ini ya. Kaget aku gitu loh. Bukan perempuan yang seperti di TV-TV ya, sudah disiksa, udah kalah oleh pertempuran di dunia nyata, habis itu down gitu ya, bunuh diri misalnya kayak gitu. Tapi dia melihat enggak, kamu bangkit lagi, kamu jalan lagi, kamu maju lagi, kamu punya semangat lagi. Jadi kayak ngelihat film ya, dia melihat, jadi dia ini kayak ngerasa dia lagi ngelihat film hidup secara hampir utuh gitu loh. Kejamnya ada, katakan gitu ya, bodohnya ada, cerdasnya ada gitu ya, stabilnya juga ada, kacaunya ada. Jadi kayak komplit dalam dirimu itu, terlihat komplit di situ. Dan yang iyanya kamu tuh mau belajar. Jadi mungkin kamu mau kayak gini cerita ya, iya sih aku tahu aku salah, mestinya nggak kayak gitu ya. Nah itu kan sudah kayak satu nilai bagi kamu gitu ya. Oh ini berarti orangnya mau introspeksi diri. Ada kan orang udah salah,
tapi nggak mau salah, nyalah-nyalahin orang pula gitu kan. Tapi dia melihat kamu mengkritik orang lain, tapi juga kamu mengkritik dirimu gitu ya, untuk bangun nih, untuk jadi lebih baik nih. Nah di sana. Nah kalau tadi untuk urusan ringannya, aku tahu kamu cinta aku gitu ya, semua sejauh manapun kamu pergi, mau kayak gimana pun riuhnya kamu dengan dunianya kamu sendiri gitu ya. Kamu mau manas-manasin aku untuk beberapa, kamu panas-panasi aku, tapi aku tahu kalau kamu tuh sayang sama aku gitu. Kalau kamu juga butuh aku dalam hidupmu, tapi itu ngaku-ngaku dia loh ya, salah atau enggaknya yo itu hanya kamu yang tahu kan. Tapi dia tahu kamu tuh tulus sama dia, kamu tuh nggak neko-neko sama dia, cinta kamu tuh sama dia. Bagaimana mungkin ya di saat dia mengharapkan cinta dan kamu datang memberikan cinta, lantas dia kalau ada apa-apa nggak balik lagi sama kamu? Mana mungkin gitu loh. Di saat ketika dengan kamu ada kenyamanan yang ekstra, kenyamanan yang nggak dapat gitu ya, kenyamanan yang nggak dapat bukan karena pemberianmu dalam bentuk emas, berlian, harta berlimpah, enggak. Tapi di sini ada kayak sesuatu yang emosional dan itu bikin dia adem, bukan bikin dia candu. Karena kalau melihat hubungan ini sehat ya, hubungan ini sehat, gitu. Hubungan yang sehat di sini. Jadi kayak bukan yang toxic relationship ya, yang kayak apalah kayak gitu ya, yang hajar-hajaran gitu, maki-makian. Nampaknya yang Mari tarik energinya ini bukan yang kayak gitu hubungannya. Berantem pasti ada, ribut ada, kekerasan egonya ada, gitu. Namun walau begitu, ada dua orang, walaupun butuh waktu, tapi akhirnya mau bikin hubungan ini tuh adem lagi, bikin hubungan ini tuh jalan lagi. Nah seperti itu. Kadang-kadang dia ini kayak gini ya, aku pengen kamu yang hubungin aku, walaupun dia harus menunggu untuk sekian waktu, tapi kamu tuh datang hubungin dia. Nah itu yang bikin dia ngerasa mantap dan yakin, gitu ya. Makanya ini bolak-balik di hidupnya kamu. Nah di situ ya. Atau ketika dia pergi, ada wacana atau ada dorongan yang besar, bukan hanya sekedar wacana, tapi ada dorongan yang besar untuk hadir lagi di hidupmu, gitu loh. Karena ya ini hidup, ya dia cukup dewasa deh. Ini hidup. Kalau mau kayak sempurna seperti di khayangan, ya mati dulu gitu ya. Harus dengan bidadari yang katanya 72 bidadari itu. Lah ini kan lagi di bumi katanya. Jadi apalagi yang mau diharapkan? Sudah lumayan cukup ya. Sudah sangat cukup bahkan. Gitu loh. Ketenangan, kedamaian, besaran cinta. Gitu ya. Yang bisa aku terima dari kamu. Gitu. Jadi lagi-lagi ya, kalau orang ini mari lihat lebih kayak cenderung bersama dengan kamu itu tuh nggak yang neko-neko juga, sama seperti kamu nggak yang neko-neko. Maunya itu tuh nyaman secara duniawi, gitu ya. Maksudnya tidak tipu-tipu di sana, tidak memberatkan, tidak yang berlebih-lebihan secara duniawi, tapi juga tidak melupakan tentang dunia batin. Nah seperti itu. Jadi kalau Mari bilang di sini sih klop ya, di sini tuh klop. Dalam hubungan ini yang paling banyak tersakiti, menurut dia itu adalah dirinya. Tapi justru karena mengalami sakit hati ya, terluka perasaan, tersinggung ego oleh kamu, justru itu memberikan sebuah warna. Nah di sana ya. Tapi jangan bolak-balik disakiti orang kayak gini ya, karena ini kan tulus ya. Nah, seperti itu. Jadi sakit yang dia rasakan justru itu kayak semakin mematenkan dirinya. Iya, aku benar-benar sayang sama kamu, gitu ya. Makanya hal yang seperti itu aja bisa bikin aku terluka, gitu. Oh ya ya, sungguh aku ini sayang sama kamu ya. Namanya orang yang sayang. Jadi kok kayaknya tidak bisa untuk lari pergi menjauh. Harus balik lagi, harus terkoneksi lagi, harus terhubung lagi. Nah di sana, dan kamu bukan ancaman bagi dirinya. Mungkin ancaman bagi aku bakal patah hati, aku bakal, iya mungkin iya ada. Tapi ancaman yang besar gitu ya, yang sampai bikin hidupnya tuh nyungsep, habis gitu ya.
kayaknya tidak kamu, katanya ya. Oke, baik. Ya, dan kalau untuk kerennya itu ya kamu keren banget gitu ya. Secara fisik kamu bisa keren banget gitu ya. Tetapi dia tidak melihat itu. Dia melihat dari kamu tuh lebih cenderung apa yang ada di antara telingamu, yaitu cara kamu mikir gitu ya. Semangat apa yang kamu miliki. Lebih kayak ngelihat esensi ya sama kamu daripada sekedar wujud fisiknya kamu tuh bahenol, maco gitu ya, atau kamu tuh potongannya kayak artis Korea. Saya rasa dia nggak yang terlalu melihat itu dari kamu, tapi apa yang kamu, energi apa yang kamu berikan dalam hidup pribadinya kamu dan juga dalam hubungan kalian. Jadi itu tadi nggak terlalu melihat wah karena kamu tuh cantik rambutnya panjang gitu ya, atau kamu tuh tatonya dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak yang kayak gitu dia ya. Melampaui fisik di sini, lebih melihat hatimu, lebih melihat pikiranmu gitu ya, lebih melihat semangatmu, lebih melihat perjuanganmu gitu lah ya. Karena ini kayaknya bukan anak muda lagi. Boleh saja usia dia masih muda, tapi jiwanya ini bisa jiwanya lumayan tua ini. Nah, di sana ya. Lagi-lagi karena kondisi dan keadaan, ada mungkin yang beberapa tidak bisa membawa hubungan ini ke level yang lebih lanjut dalam artian pernikahan gitu ya. Nah, di sana. Dan mungkin juga ada beberapa di antara kalian yang lagi ngeliat video ini. Ini kayak kelihatannya memang pernikahan itu tidak menjadi prioritas. Gitu ya. Pernikahan itu tidak menjadi prioritas. Jadi seberapa setianya pun dia pada dirimu, ada tampilan-tampilan kamu ya. Entah pernah kamu sampaikan kepada dia bahwa untuk dalam waktu dekat kamu belum mau melepaskan masa lajangmu. Ini untuk orang pacaran ya. Atau ada beberapa wanita yang bilang bahwa aku lebih baik memilih sendiri. Kalau untuk kekasih oke, tapi untuk menjadi istri aku nggak mau. Ada beberapa yang kayaknya ngomong kayak gitu. Nah, di sana ya. Atau mungkin karena ada beberapa kasus aku nggak mau dimadu, atau aku nggak, mana mungkin aku kan udah punya suami. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada batasan-batasan yang akhirnya membuat hubungan ini tuh tidak bisa sampai kepada pernikahan. Namun gitu ya. Namun kalau kamu tanya, Cece ini orangnya setia nggak, Ce? Bisa nggak nih, Ce, hubungannya jangka panjang? Kalau dari dia, Marilyn ini bisa jangka panjang. Kalau dari sisi dia ya, itu terlepas dari kayak gimana kamunya, gitu ya. Bisa sampai berapa lama, Ce? Kalau Mari bilang ini bisa sampai untuk saat sekarang loh ya, untuk saat sekarang ini bisa sampai 14 tahun ke depan. Entah bagaimanapun warna-warni dalam relationship-nya kalian, tapi perasaannya dia atau sikapnya dia entah mengejar kamu ataupun diam-diam gitu ya, karena ada satu dua hal, tapi dia tetap akan ada untuk kamu. Perasaannya minimal ya, perasaan cintanya pada dirimu dari hari pertama kamu melihat video ini sampai 14-13 tahun berikutnya, minimal 13 ya. Tapi mari lihat ini untuk sementara sampai 14 tahun ya. 14 tahun berikutnya kalau cinta, kalau sayang sama kamu itu gak akan hilang. Gak akan hilang. Pernikahan boleh dengan orang lain, tapi cinta kedua atau cinta yang disembunyikan atau cinta yang dalam itu tetap akan ada di kamu. Nah, di sana ya. Jadi tergantung kamu juga mau kemana hubungan ini kamu bawa. Nah, kalau kalian ini sama-sama single gitu, Cece, dia siap nggak tuh, Ce, untuk pernikahan? Siap gitu ya. Walaupun itu bukan harus dilakukan dalam waktu sesingkat-singkat mungkin gitu ya, karena orang ini bisa kalau pernikahan itu hanya sekali seumur hidup, karena ini energinya aku tuh suami, aku tuh bapak, aku tuh ibu gitu. Kalau udah punya energi seperti itu, ini nggak akan kawin cerai gitu ya, nggak akan coba-coba. Makanya kalau untuk menikah dalam waktu dekat masih banyak hal yang harus dia persiapkan, terutama tentang dirinya. Nah, seperti itu ya. Biar kayak gimana nanti dalam pernikahan, jangan datang alasan perceraian ketemu di pengadilan itu karena kekeliruan dirinya. Makanya kalau untuk pelan-pelan masuk dalam pernikahan, jika kalian ini sama-sama single, dia mau setia ini orangnya, Ce, setia banget ini orangnya, setia banget gitu ya, setia banget.
mau disakiti kayak gimana pun harusnya ya, harusnya mau disakiti kayak gimana pun orang ini, dia akan tetap mencoba sampai pada akhirnya level spiritualnya dia naik, baru dia tahu, oh aku toksik di sini, gitu ya. Aku membiarkan seseorang meracuni aku. Nah kayak gitu ya, aku yang toksik pada diriku karena aku membiarkan seseorang yang mungkin tidak sadar akan apa yang dia lakukan, meracuni diriku. Nah, baru di situ dia nanti akan pergi melepaskan kamu, gitu ya. Nah di sana, sepanjang kamu masih memang punya semangat untuk menunjukkan cinta sama dia, gitu ya, untuk membangun sebuah hubungan dengan dia, sepanjang itu juga lah orang ini tuh nggak akan lari, nggak akan kabur dari kamu, gitu. Kalau kabur pun dia akan balik. Minimal kalau kabur pun dia dari kamu datang ya menghubungi dia, kamu datang men-trigger dia, dia akan membuka diri padamu, gitu. Karena kalau untuk punya niatan laga ego, kayaknya dia ini enggak punya, ya. Bukan seperti itu dia. Untuk laga ego itu enggak seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin ya. Koin-koinnya untuk nunjukin kepada siapa pembacaan disampaikan. Koin ini berisi inisial. Ini bisa inisialnya kamu, bisa ini inisialnya dia ya. Baik, kita mulai dari inisial F. Fanta ada di sana. Ada Z gitu ya, zebra. Ada inisial M. Madan, ada A. AC, ada V. Vita. Vitamin lah ya, vitamin. M ini meja lah ya, meja aja, meja. Kemudian ada A, alam ya. Ada I, istimewa. Iya ya, kamu istimewa ya, kamu orangnya istimewa di hatinya dia. Ini bukan istimewa di pikirannya dia loh ya, tapi kamu tuh istimewa di jiwanya. Orang ini main-main jiwa ini soalnya, gitu. Nggak terlalu ini make-make, nggak mau ini terlalu kayak ngikutin kamu salah, kamu keliru gitu ya, nuduh-nuduhin kamu gitu ya. Agak kurang mau itu sebenarnya. Ya, jadi dia sebelum aku melakukan ini, apakah ini akan nyakitin kamu? Gitu. Kalau dia nyakitin kamu, dia tuh tahu itu. Oh iya ya, salah aku ya. Kenapa aku menyakiti kamu? Gitu. Nggak boleh, seharusnya nggak boleh nyakitin kamu. Nah di sana harusnya tuh ditunjukkan bahwa aku tuh harus sabar ngadepin kamu, gitu ya. Bohong aku kalau aku bilang aku cinta sama kamu, tapi aku tuh nggak ada kesabarannya. Bohong itu kalau aku ngomong cinta sama kamu tapi nggak ada yang aku berikan kenyamanan kepada dirimu, gitu dia. Udah dewasa soalnya. C, ada cinta di sana ya. Kemudian ada inisial P, putih. Oke, itu kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Ada zodiak Leo di sini. Ada energi dari Taurus di sini. Sorry, bukan Taurus, ini Aries ini. Ya. Bersenang-senang ya, kamu tuh pandai bawa dia bersenang-senang itu ya. Jadi kayak orang ini bertambah pengalamannya ketika dengan kamu, gitu. Pengalaman hidup secara langsung. Ada Pisces di situ, ada energi dari Libra, hadir Leo lagi. Ada energi dari Gemini di sana, Taurus hadir, Aquarius hadir, Sagittarius hadir, ada energi dari Aquarius di situ, dan kemudian ditutup oleh energi dari Virgo. Oke, baik, mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.